Selamat pagi pemirsa, kemarau boleh datang, tapi kesulitan mendapatkan air bersih tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan disikapi dengan pasrah. Negara punya kewajiban memastikan kebutuhan dasar warganya terpenuhi, termasuk ketika alam sedang tidak bersahabat. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 12 Agustus 2026 dengan tema kekeringan mestinya bukan beban rakyat. Bersama saya Andromeda Adizal, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Qahar. Mas Qahar, selamat pagi. Selamat pagi, Andrew. Sehat, Mas? Alhamdulillah, sehat. Tidak kekeringan air bersih, dong? Alhamdulillah. Ya, ada beberapa di satu sisi, tapi kan Bogor itu kota hujan. Oke. Saya tinggal di Bogor. Baik, jadi selalu ada hujan. Baik, Mas Qahar, kita juga pahami bahwa kemarau panjang ini adalah fenomena alam. Tapi ketika melihat warga harus berjalan kaki panjang, kemudian juga merogoh kocek yang tidak sedikit. Ya. Pertanyaannya, apakah yang sedang kita hadapi saat ini masih sekedar persoalan cuaca, atau justru malah kegagalan mengantisipasi bencana yang sebenarnya sudah bisa diprediksi? Ya, ini kan sebetulnya masalah yang berulang ya. Masalah yang berulang dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Dari sejak kecil, dari sejak Indonesia sebelum merdeka, kita ini dikaruniai alam yang sangat bersahabat dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Artinya, secara metodologis mestinya segala sesuatunya mudah dikendalikan. Ketika musim hujan datang, maka yang harus dikendalikan air. Ketika musim kemarau tiba, mestinya yang bisa dikendalikan adalah kekeringan, termasuk diantaranya kekurangan air. Tetapi faktanya, sampai sekarang kita masih kesulitan menghadapi dua musim itu. Apakah kita tidak mampu? Banyak pihak mengatakan bahwa banyak ahli di Indonesia itu. Banyak orang pintar, teknologinya juga sudah tersedia. Tetapi cara kita menyikapi keadaan ini yang menjadi persoalan. Yaitu jadi kita ini seperti kayak sudah terbiasa dengan model-model pemadam kebakaran. Ketika musim banjir tiba, sudah menggenangi warga, perahu diterjunkan, mendadak kemudian warga mengungsi, selalu saja begitu. Ada berbagai upaya juga sudah dilakukan, kita melihat, tetapi kita tidak melihatnya sebagai sebuah tindakan mitigasi yang terorkestrasi. Gitu. Padahal kan itu yang paling penting. Mitigasi yang terorkestrasi, yang permanen, yang setiap saat itu bisa beradaptasi dengan perubahan iklim. Baik. Banyak negara sudah bisa menjadi contoh dan itu bisalah kita pakai untuk di Indonesia. Terutama karena kita menghadapi situasi yang kurang lebih sama lah dengan dunia-dunia yang lain, yaitu perubahan iklim yang sangat ekstrem ini. Mas Qahar, yang tidak kalah menariknya, pemerintah sebenarnya tidak datang tanpa peringatan gitu. BMKG juga sudah memperingati bahwa di tahun ini bahwa kemarau 2026 akan lebih panjang, akan lebih kering, El Nino juga menguat dan juga ini memasuki musim kemarau yang terus memanas begitu. Pertanyaannya, kalau memang tanda bahayanya ini sudah terlihat jauh-jauh, mengapa sebagian masyarakat harus menunggu begitu untuk mendapatkan pasokan air bersihnya baru-baru saat ini saja dan juga lain sebagainya? Ya, itu termasuk di salah satu di antaranya. Maka disinilah peran penting dari stakeholder ya, di daerah, di pusat, di daerah tentu saja kepala daerah. Mereka harus betul-betul aware, harus peduli terhadap peringatan-peringatan dini yang disampaikan oleh lembaga atau badan yang punya otoritas untuk menyampaikan itu, yaitu BMKG. Nah, pesan, peringatan, warning itu sudah jauh-jauh hari. Bahkan di Media Indonesia, di forum ini, di Metro TV Bedah Editorial, di editorial ini sudah berkali-kali juga kita sampaikan imbauan untuk itu. Baik. Tetapi ketika kemarau datang, ternyata kita masih menghadapi persoalan yang sama. Baik, Mas Qahar, inilah yang kita bahas juga. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 12 Agustus 2026 dengan tema kekeringan mestinya bukan menjadi beban rakyat. Kekeringan mestinya bukan beban rakyat.
Kemarau boleh datang, tetapi kesulitan mendapatkan air bersih tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan disikapi dengan pasrah. Negara punya kewajiban memastikan kebutuhan dasar warganya terpenuhi, termasuk ketika alam sedang tidak bersahabat. Di tengah fenomena El Nino kuat yang telah melanda sebagian besar wilayah Indonesia, kemarau telah berubah menjadi beban nyata bagi kehidupan masyarakat. Kemarau merupakan siklus alam yang tidak mungkin sepenuhnya dihindari, akan tetapi dampaknya terhadap masyarakat seharusnya dapat dikurangi. Disinilah negara, terutama pemerintah daerah, dituntut hadir bukan setelah keadaan menjadi darurat, melainkan sejak tanda-tanda kekeringan mulai terlihat. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah warga benar-benar kehabisan air. Kondisi itu antara lain dirasakan warga dusun Romo Kamal, Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejumlah sumber air yang selama ini menjadi tumpuan warga mulai mengering. Air bersih yang semestinya mudah diperoleh, kini menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Warga terpaksa berjalan kaki hingga beberapa kilometer untuk mendapatkan air. Sebagian lainnya harus mengeluarkan uang hingga ratusan ribu rupiah hanya untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Bagi masyarakat yang hidup dengan penghasilan terbatas, pengeluaran semacam itu tentu bukan perkara kecil. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Barat menyebut sedikitnya 450 ribu lebih warga di berbagai wilayah Jawa Barat mengalami krisis air bersih. Sebanyak 8,7 juta liter air bersih telah disalurkan ke 23 kabupaten dan kota di Jabar demi memenuhi kebutuhan dasar warga. Tak hanya Jateng dan Jabar, sejumlah provinsi lain juga dilaporkan mulai menghadapi krisis air bersih. Seperti di Jawa Timur, NTT, NTB, Banten, Lampung, serta sejumlah wilayah di Sumatera lainnya. Hingga 5 Agustus 2026, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mengklaim telah melakukan penanganan kekeringan pada 492 lokasi di seluruh Indonesia. Dari 492 lokasi tersebut, sebanyak 105 lokasi merupakan area sawah seluas 22.210 hektar yang ditangani untuk menjaga produktivitas pertanian. Sementara itu, 387 lokasi merupakan kawasan permukiman untuk melayani kebutuhan air bersih bagi lebih dari 155.000 jiwa. Dari keseluruhan lokasi, sebanyak 442 lokasi telah selesai ditangani dan 50 lokasi masih dalam proses. Bantuan tangki air memang penting dalam situasi darurat. Namun distribusi air menggunakan kendaraan tangki tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban yang hanya menyelesaikan persoalan hari ini, bukan menjamin ketersediaan air selama kemarau melanda. Lebih dari itu, pemerintah juga harus mulai memikirkan solusi yang lebih permanen. Jangan biarkan kekeringan menjadi tanggungan tambahan rutin tiap tahun bagi rakyat yang sudah menghadapi beratnya kehidupan. Ketersediaan air berkaitan langsung dengan kesehatan, pendidikan, produktivitas, ekonomi rumah tangga, bahkan ketahanan pangan. Bangsa ini tidak boleh terus-menerus mengulang pola yang sama. Ketika kemarau datang, warga kesulitan air, pemerintah mengirim tangki. Begitu kemarau berakhir, persoalan dilupakan. Tahun berikutnya, siklus yang sama kembali terjadi. Kita mestinya tak ingin jatuh ke lubang yang sama berkali-kali. Di bagian berikut Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda melalui sambungan telepon, dan untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan informasi dan juga diskusi kita di pagi hari ini. Namun kita akan terlebih dahulu untuk mendengarkan ada penelpon dari Pak Edward dari Curug, Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Metro TV. Baik, Pak Edward, kalau kita melihat kekeringan ini, apakah ini menjadi fenomena alam atau kegagalan tata kelola menurut Pak Edward? Dua-duanya. Fenomena alam karena kita tahu karena kesalahan manusia
ozon semakin melebar, sehingga panas di bumi itu luar biasa. Kesalahan manusianya, alih fungsi hutan. Daerah saya daerah pegunungan, Pak. Sebelah rumah saya itu sungai besar dulu, airnya sampai 2 meter, 1,5 meter. Sekarang airnya cuma sekitar 15 cm. Kenapa? Karena di hulunya, hutannya dibabat habis oleh pendatang-pendatang ilegal, yang semula hutan sekarang jadi perkebunan kopi, perkebunan. Dan daerah-daerah tandus yang seperti di Indonesia bagian timur, yang mereka memang daerahnya gersang, yang dulunya ada hutan, sekarang kan sudah banyak jadi kebun sawit, jadi apa. Nah, ini kesalahan manusia sebenarnya. Pemerintah harusnya mengembalikan fungsi hutan. Memang ini dilema, di satu sisi tuntutan modernisasi harus meningkatkan pendapatan petani dengan merubah hutan menjadi lahan yang produktif, tapi di sisi lain ini dampaknya ya ini. Adanya El Nino yang akibat ozon, sudah kesalahan manusia dalam mengelola hutan. Pemerintah daerah betul-betul harus aktif dalam hal ini mencegah hutan-hutan itu jangan lagi dikembalikan fungsinya sebagai hutan. Karena menurut teori, hutan itulah tempat menyimpan air. Daerah saya ini sebelah rumah saya sungai, Pak. Kalau hujan banjir. Tapi kalau sedang tidak hujan, airnya cuma tinggal 15 cm. Dulunya sungai besar, ada mesin tumbuk yang bisa membuat mesin itu bergerak. Mesin tumbuk yang pakai roda. Sekarang sudah tidak bisa, airnya cuma 15 cm. Nah, inilah tinggal kaji ahli-ahlinya bagaimana mengkaji bahwa salah satunya kembalikan fungsi hutan agar tetap terjadi ada tempat penyimpanan air di saat hujan, di saat kemarau dia bisa mendistribusikan air ke daerah-daerah lain. Ini kesalahan manusia yang jelasnya. Baik, Terima Pak Edward. kasih. Baik. Mas Khawar, jadi kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Edward sendiri menarik sekali. Kalau hujan banjir, kemudian kalau kemarau juga kering itu di daerah yang tadi di Bengkulu. Sebenarnya yang pertanyaan, apakah perubahan tata kelola ini menjadi salah satu alasan juga menjadi kekeringan ini di Indonesia? Begini, salah satu yang paling sering kita kritik dari perilaku ya, kita otokritik juga untuk publik, masyarakat, pengelola negara, pengelola pemerintah daerah, itu adalah terlalu memudahkan memberikan izin untuk sesuatu yang sebetulnya tidak boleh. Mestinya untuk ruang terbuka diberikan izin untuk perumahan, atau mestinya untuk wilayah kehutanan, konservasi digunakan untuk perkebunan. Jadi banyak sekali tata ruang yang kemudian rusak oleh sebuah peraturan-peraturan yang dibuat sendiri oleh negara gitu sebetulnya. Tetapi dalam prakteknya kita tidak konsisten menjalankan itu. Jadi salah satu penyakit paling besar di dalam bangsa ini kan konsistensi. Nah, kita ini mungkin beberapa di antara kita mudah menyerah, ya sudahlah, kita datang musim kering, ya sudah, mau diapakan lagi, ya sudah, kita kasih bantuan air melalui tangki saja. Selalu penanganannya darurat ya. Kalau banjir kirim perahu saja, atau mengungsi saja, kita bikinkan pengungsian. Itu semua skema penanganan yang bersifat darurat. Nah, itu ada analisis menarik dari ilmuwan sosial tuh, Paul Stolz namanya. Itu yang mengatakan bahwa ada 2 tipologi itu bangsa yang mungkin akan sulit maju adalah apabila pertama itu istilahnya dia mengistilahkan the quitters, itu mudah menyerah, pasrah gitu. Tapi juga ada campers, itu cepat puas. Itu baru sedikit ini cepat puas. Jadi dua-duanya ini menjadi penghalang. Nah, kita tidak mau seperti itu terjadi. Karena itu pengelolaan, manajemen pengelolaan air itu mestinya adalah berbasis kebutuhan masyarakat, kebutuhan manusia. Dan itu dengan cara bagaimana? Cadangan air, kebutuhan air itu kan bisa dikelola dengan teknologi. Itu bisa dihitung berbasiskan data. Nah, kelemahan kita satunya lagi adalah kita tidak memiliki data yang presisi, data yang sangat tepat tentang berapa kebutuhan air. Neraca air kita itu nggak ada. Padahal sekarang kan teknologi sudah semakin berkembang. AI bisa menjadi asisten kita lah untuk menghitung berapa sih sebetulnya ketika musim kering dengan tingkat kekeringan yang sangat ekstrim, itu berapa masyarakat butuh air. Berapa harus dicadangkan air ketika musim kering tiba. Jadi selain seruan menghemat air, inilah yang dilakukan oleh Australia. Drought Hub namanya. Mereka itu punya data lengkap karena Australia punya pengalaman kekeringan yang sangat parah. Maka dia menggunakan berbagai metode untuk menggunakan teknologi, menggunakan data
yang sangat presisi sehingga ketika musim kering ekstrim pun itu nggak ada beban masyarakat bertambah harus jalan berkilo-kilometer atau membeli ya spending ya membeli air dalam jumlah bergalon-galon bertangki-tangki yang bagi masyarakat dengan penghasilan yang pas-pasan itu sangat-sangat memberatkan. Oke, Mas Kohar, pertanyaan selanjutnya adalah siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dan juga melakukan seperti yang Mas Kohar tadi sampaikan, melakukan pengakuratan data, kemudian juga melakukan berbagai macam pencegahan agar kekeringan ini tidak kembali terjadi. Nah, kan tiap wilayah itu kan ada sistem desentralisasi. Tidak semuanya juga harus kita serahkan kepada pusat. Ada desentralisasi, ada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini harus bisa melihat sampai pada titik yang terkecil. Misalnya tadi kayak di editorial disebutkan hanya satu contoh saja lah di sebuah tempat di Mandiraja di Banjarnegara yang orang harus jalan beberapa kilometer, harus membeli tangki air. Nah, pemerintah daerah di sana itu harus langsung mempunyai skema. Mulai diatur sekarang. Jadi jangan sampai ketika nanti musim kering selesai, musim hujan tiba, tahun depan kita menghadapi persoalan yang sama lagi. Nah, kalau skema ini disiapkan dalam waktu yang lama, mulai sekarang misalnya dinas-dinas itu mendata berapa sih sebetulnya kebutuhan air warga di sebuah lokasi, di kabupaten, di kecamatan. Nah, dari situ akan ketahuan neraca airnya itu berapa, berapa kebutuhannya, dan berapa yang harus disimpan. Baik, pertanyaan besarnya adalah, Mas Kohar, apa yang harus berubah agar tahun depan ini tidak kembali turun siklus seperti ini yang akan kita bahas di bagian akhir dalam diskusi kita. Dan pemirsa, untuk saat ini kita akan terlebih dahulu jeda terpah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita berada di akhir diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi Mas Kohar, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kita sebenarnya belum punya solusi permanen meski kekeringan ini selalu saja terjadi setiap tahun ya? Ya, stakeholders itu harus bertemu lah, duduk satu meja. Duduk satu meja bukan hanya untuk ngopi-ngopi, tapi duduk satu meja untuk merumuskan secara jangka panjang, jangka menengah. Kalau jangka pendek kan sudah terbiasa kita, tetapi jangka menengah dan jangka panjang ini yang belum terbiasa. Apa itu jangka panjang dan jangka menengah? Ya tentu kan perbaiki daerah aliran sungai misalnya, kualitas manajemen air, manajemen cadangan dan distribusi air itu harus selalu dipantau. Basisnya adalah data. Nah, perkuat data, based on data, berdasarkan data, berapa kebutuhan masyarakat, kan tidak semua memang dialiri oleh PAM, air minum. Di beberapa daerah kita malah mayoritas air tanah kan. Nah, dengan mayoritas penduduk menggunakan air tanah, maka jaga itu, tadi seperti Pak Edward tadi itu, jaga ekosistem di sekitar situ. Tanam pohon-pohon yang memang menyimpan air, yang sanggup menyimpan air, dan ketika kekeringan itu sumber air tidak habis. Nah, di kita ini kan hutannya dibabatin untuk alih fungsi lahan, baik alih fungsi itu untuk lahan-lahan perkebunan, apalagi untuk properti, untuk rumah dan seterusnya. Jaga itu konsisten, kemudian jangan sampai melanggar aturan tata ruang yang sudah disepakati. Kenapa? Karena untuk jangka panjang ini akan menjadi beban rakyat. Kalau semakin lama perubahan iklim ini semakin terus terjadi dan sangat-sangat ekstrim, maka yang akan menderita rakyat. Bukan hanya karena kekurangan air untuk diminum, tetapi juga kekurangan air untuk memproduksi pertanian, memproduksi hal-hal yang membutuhkan air misalnya. Nah, itu semua harus manajemen yang bersama, kolaboratif, berbasiskan data, menggunakan teknologi. Itu semua dan dijalankan secara konsisten. Resepnya itu. Kolaborasi dan juga konsistensi begitu ya, agar permasalahan mengenai kekeringan ini tidak kembali terjadi. Terima kasih Mas Kohar telah bergabung bersama di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, bangsa ini memang tidak boleh terus-menerus mengulang pola yang sama. Ketika kemarau datang, warga kesulitan air. Pemerintah mengirim tangki. Begitu kemarau berakhir, persoalan dilupakan. Tahun berikutnya, siklus yang sama kembali terjadi. Kita mestinya tak ingin jatuh ke lubang yang sama berkali-kali.
Saya Romeda Arizal, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.